Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Pada diskusi saat ini kita akan bahas tentang bagaimana kita membuat sebuah desain programan dan sistem kendali atau kontrol motor listrik, permanen magnet, sinkron motor, misalnya menggunakan software yang disebut dengan software MATLAB sehingga nanti eh, aplikasi daripada transformasi kelar, transformasi part sampai kepada inverse-nya itu bisa terlihat dengan jelas. Untuk itu saya mohon bisa izin untuk saya share dulu apa ini apa PowerPoint saya. Terima kasih. Eh, ya, terima kasih. Di sini kami akan jelaskan tentang dasar daripada metode frame untuk motor listrik ya sebagai berikut. Jadi frame adalah sebuah eh, media atau sebuah ruang satu dimensi di mana misalkan frame A itu terdiri dari sumbu A1 dan sumbu A2 atau sumbu X dan sumbu Y dan sebagainya. Kemudian juga di sini misalkan ada frame B supaya lebih gampang. Juga sama, setiap frame mempunyai dua sumbu yaitu sumbu vertikal atau ordinat vertikal dan ordinat horizontal ya. Misalnya di sini B1 dan B2. Demikian pula frame C sampai frame N ya dan sebagainya. Nah, kemudian dari sini kita lihat bahwa beberapa persoalan bisa dijelaskan dengan menggunakan satu frame, misalkan frame N, ya, mana di sini ada ordinatnya, tentunya ada N1 dan N2. Dan setiap ordinat pasti ada N1, N2, dan sekaligus setiap ordinat N1 itu ada kan yang mengandung positif dan ada juga yang negatif. Demikian juga yang ordinat N2 itu ada yang negatif, positif, di mana di tengah-tengahnya ada huruf nol ya, sebagai contohnya untuk menggambarkan sebuah vektor bisa ya. Ini misalkan vektor F atau V, vektor V itu tentunya punya komponen dua komponen ya, yaitu yang ke arah N1 itu adalah N1 ya, satu kecil dan komponen yang ke arah N2 adalah N2 kecil. Nah, sekarang bagaimana dengan bentuk yang lebih kompleks? Misalkan pada motor listrik tiga fase itu tidak cukup hanya bisa digambarkan dengan satu frame ya. Tapi harus dimulai dengan menggambarkan menggunakan tiga frame karena di sana ada fase A, fase B, dan fase C. Ini. Contohnya di sini frame A itu terdiri dari A1 dan A2, frame B, B1, B2, dan demikian pula frame C, C1, C2. Nah, dari tiga fase tadi yang membutuhkan frame A, frame B, dan frame C, supaya bisa lebih jelas, maka kita gabungkan menjadi satu atau merger antara frame A, B, dan C dengan sudut antaranya adalah 120 setiap frame. Jadi artinya di samping 120 setiap frame sini ya, tentunya juga apa yang paling penting diperhatikan di sini adalah sumbunya, sumbu sumbu tiap frame ini ada tiga sumbu tentunya yang nol itu kita jadikan satu di sini. Nah, sehingga terbentuklah sebuah merger frame ABC. Di sana tentunya ada frame A misalkan itu ada A1, A2 yang berwarna sumbunya berwarna merah itu ya. Dan ada frame B itu ada B1, B2 yang berwarna biru ya. Dan juga ada frame C ada C1, C2
sumbunya berwarna kuning. Di sini juga sama, setiap ordinat B misalnya itu punya negatif positif, A juga begitu negatif positif. Jadi komplit sekali. Sehingga nanti kalau ada penggambaran sebuah fenomena fisik, misalkan vektor itu, bisa langsung digambarkan di sini, di mana di apa namanya di frame merger ini ya. Contohnya misalkan ada sebuah apa, eh, apa ya vektor gitu ya misalnya ya. Ini ada sebuah vektor bisa. Nah, karena ada vektor misalkan vektor V ya, vektor ini vektor sorry vektor V ini vektor V ini misalkan eh, bentuknya seperti ini ya, posisinya. Dia bisa diukur langsung posisinya di frame A, frame B, dan frame C. Secara sendiri-sendiri ya. Contoh, misalkan di frame A dia bisa kita ketahui ini ya, dan ini ke sini itu di frame A. Dan di frame B juga sama, bisa diketahui di sini. Frame B, Bapak bisa lihat semuanya. Di frame B juga sama, bisa diketahui di sini. Ini sama ini kan. Demikian pula di frame C, nggak bisa. Caranya dengan memproyeksikan sesuai dengan subuhnya masing-masing ya. Nah, frame set dia satu ke sini, nah, satunya ke sini. Nah, ini frame C. Sehingga posisi daripada apa vektor ini, vektor V ini, setiap frame di sendiri-sendiri. Meskipun vektornya satu, tapi mempunyai tempat sendiri-sendiri di posisinya di setiap frame. Nah, sehingga ini akan sangat menyulitkan untuk mengontrol ya, karena semua frame punya posisi sendiri vektor V-nya ini. Hingga ada satu cara bagaimana dari posisi V yang terdapat pada tiga frame ini, A, B, C ini, ditransformasi namanya. Contohnya ini, dari tiga frame tadi sudah kita tahu bahwa vektor V vektor V, itu dari sisi posisinya di A, frame A itu ada A1, A2. Dan posisi di B juga ada B1, B2. Demikian pula di C1 dan C2. Ini penggambaran secara apa? Secara vektor ya. Ini ada, karena tetap apa ada tiga frame berarti ada satu, dua, dan tiga. Tiga posisinya ada tiga tempat. Kemudian juga bisa digambarkan secara apa, matematis ya. Karena kalau udah matematis dia ada pertambahan, di sini harus ada pengenal yaitu I dan J supaya apa? Supaya tidak campur ini ya. A A1I berarti di posisi sumbu yang real gitu ya. Dan A2J itu posisi yang sumbu imajiner. Demikian pula di frame B juga sama. B1I dan B2C gitu ya. Dan yang di C juga. Nah, bagaimana ini kalau kalau tiga posisi ini dijadikan yang satunya tiga frame, contohnya ini tiga frame ini, diubah menjadi satu frame. Satu frame itu misalkan N1 ini, contoh satu frame ya. Ini kita coba dipindah ke satu frame yang N1, maka kita langsung membaginya sebagai berikut. Jadi yang real tadi, A1I, ini ada real, B1I itu real, dan C1I itu kan real. Jadikan satu di sini. Jadikan satu, ya, kalikan dengan I. Dan yang imajiner, yang sumbu imajiner itu A2, ya, B2, ya, dan ada C2. Jadikan satu juga di sini. Satu, kalikan J. Lah, di sini terlihat bahwa vektor sekarang ini, sama-sama vektornya, V ini, itu sudah berada di frame yang N, ya, frame yang satu frame. Sehingga namanya juga frame, itu hanya satu frame itu berarti hanya terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu I dan sumbu C. Ini bisa kita lihat ini. Jadi, di mana vektor apa frame N tadi temunya punya N1 I dan punya N2 J kan. Satu frame kan selalu punya dua sumbu yaitu N1I dan N2I.
di mana N1I-nya itu kumpulan daripada apa yang real itu ya, yang real A1 tambah B1 tambah C1 kali I. Itu bagian dia. Dan yang kedua, pertambahan dari A2, B2 dan C3 itu dikalikan dengan C itu adalah bagian yang imajiner. Berarti di sini terlihat bahwa ini merupakan satu satu frame, frame V gitu ya. Itu yang disebut dengan transformasi. Jadi mentransformasi dari tiga frame menjadi satu frame. Nah, itu bisa kita lihat nanti di bagaimana mulai dari frame ABC ditransformasi Clark menjadi alpha beta atau uh, frame alpha, ya kan? Nah, sumbunya ada alpha beta. Jadi ingat sekali lagi saya sampaikan dari tiga frame A, B, C, ya, yang mana A punya sumbu A1, A2, frame B punya sumbu B1, B2, dan frame C B1, D2 diubah, ditransformasi ke apa frame alpha ya oleh Mrs. Clark itu dan semua di mana sumbunya ada alpha dan beta. Terus nanti juga ada transformasi dari satu frame yaitu frame alpha tadi dari Clark diubah lagi karena berputar ya karena sumbunya berputar kalikan dengan matrik rotasi Mr. Park. Mr. Park membuat suatu matrik rotasi yang mana dari dari frame alpha diubah jadi frame frame apa square ya atau frame yang terdiri dari sumbunya ada square dan direct axis gitu ya kira-kira seperti itu. Jadi ini sudah cukup eh, paham menurut saya. Nanti akan saya buka kembali. Ya, oke, kita lihat di sini. eh, kita share lagi. Nah, ini bisa lihat di situ. Nah, oke. Contohnya seperti ini. Ya. Eh, nah, ini di sini apa? Dari juga bisa kita lihat. Ini sebetulnya ya. Ini aslinya. Ini contohnya adalah ini ada A cos theta ya ditambah B cos theta plus 2 pi per 3 dan terakhir ini menggambarkan bahwa posisi dari vektor ya vektor apa vektor SE J V ini itu dilihat dari posisinya di tiga frame yaitu frame A, B dan C seperti ini kita lihat ya. Jadi A cos sekian, B cos sekian dan C cos sekian itu kan berarti tiga posisi nih ya. Tiga posisi. Berarti ini sebenarnya kita lihat posisinya di apa eh, tiga ketiga frame. Tetapi dari ketiga frame ini bisa ditransformasi menjadi kepada satu frame saja yaitu frame apa? Ini frame yang apa? Ini S ini frame S ya. Sebenarnya hanya ada S real, sumbu S real dan sumbu S imajiner. Gimana caranya? Ya, ditambahkan yang satu posisi real tambahkan semua, artinya A cos sekian tambah B cos sekian dan C cos sekian ini ditambahkan. Yang imajiner A J sin sekian, B sin sekian dan C sekian sini tambahkan. Ini sudah artinya dari transformasi dari tiga frame sekarang sudah menjadi apa? Satu frame. Nah, ini contoh pemakaian ya apa di ini menjadi menjadi satu frame ini. Tadinya ada frame satu ya frame A gitu kan gitu kan. Frame A ya frame B dan frame C gitu ya sekarang sudah jadi dua frame yaitu frame S. Nah pada dasarnya kalau kita lihat secara seksama maka pada saat penambahan ini misalkan A cos theta ditambah AC sin theta ini kalau ditambahkan ini sebetulnya apa sih dia sebetulnya adalah sebuah vektor A
E J theta ya. Ini ini sebetulnya sama dengan ini. Nah, ya. Demikian pula B cos theta ditambah 2 pi per 3 ini ada pergeseran fase tambah J yang bagian imajinernya daripada B sin theta theta plus 2 pi per 3 itu sebetulnya apa? Sebetulnya adalah ini adalah uh, vektor daripada B E J dalam kurung pi plus 2 pi per 3 ini sebetulnya ini tuh ini sebetulnya. Nah, yang di sini vektor ini ya. Vektor BE ini, BJ ini. BEJ. Kemudian terakhir di sini sama. Ini juga sama kalau kita lihat bergeser apa 180 derajat atau 4,2 radian ya. Yang ini sebetulnya kan ini. Sebetulnya ini adalah ini. Nah, jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa vektor SEJP itu adalah pertambahan dari vektor A E J theta ditambah dengan ya vektor C E J theta plus 4 pi per 3 dan ditambah lagi. Jadi ada tiga pertambahan. Jadi satu vektor ini S E J V ini adalah pertambahan dari vektor A ya J theta ditambah dengan C vektor C ya C C C J theta per 2 pi dan ditambah dengan ini. Jadi ini ya akhirnya ini bisa kita simpulkan sebetulnya vektor yang dari satu frame tadi merupakan pertambahan dari tiga vektor ya. Vektor. Dari tiga vektor. Ini kalau sudah digambarkan dari tiga frame menjadi satu frame, itu bisa ternyata ada pertambahan dari ketiga vektor. Nah, dari sini cukup jelas. Oleh itu, untuk memperjelas, mempertajam pembuktian dari ini, saya akan coba bagaimana sih merancang kontrol sebuah motor listrik yang menggunakan vektor. Nah, apa space vector control ini kan sebenarnya semua bermain dengan vektor ya, tapi menggunakan software yaitu MATLAB ya. Oke, oke, saya akan stop dulu. Saya akan coba perhatikan semuanya. Dah, ini cukup jelas gambarnya ya. Saya pikir bakal sangat jelas sekali. Nah, kita akan coba gini ya. Jadi ini adalah sebuah apa? Sebuah desain sistem perancangan kendali motor listrik induksi dengan space vector ya. Nah, di sini kita tahu semua bahwa yang dimaksud dengan tiga fase, tiga frame yang tadi itu adalah ini A, B, dan C. Sebenarnya ada A, ada B, ada C. Jadi ini apa? Ini bisa kita desain, kita setting. Bahwa, yang penting bahwa setiap frame ini kita gabungkan atau kita merger dengan titik nol yang satu. Dan yang kedua adalah apa? Fase atau pergeseran antara A, B, dan C adalah 120 derajat. Atau dalam radian adalah eh, 1,1 atau 1,2 ya. 1,1 radian. Jadi kita lihat di sini. Kalau yang pertama A ya. A ini misalkan contohnya amplitudonya. Kita buat kalau di kendaraan itu tegangan motor listrik kan sampai 380 volt. Ya, sudut biasnya nol, artinya titik nolnya di tengah gitu ya. Dan frekuensinya kita anggap aja 2 radian per second. Jadi frekuensinya harus sama ya. Semua A, B, C itu harus sama. Kalau dua ya semuanya dua. Yang membedakan adalah pace-nya. Kalau yang pertama kita kasih aja pace 0. Pace 0 itu berarti mulai yang A. Ya, oke. Nanti yang kita lihat yang B. Yang B
sama, amplitudonya juga sama. Ada 380 volt, biasanya frekuensinya dua, tetapi phase-nya ditambah lagi perbedaannya 120 derajat kan. 120 derajat itu kalau dalam radian namanya 2,1 radian ya. Oke. Nah, terakhir tentunya C. Yang C tentunya sama semua ya, amplitudonya sama, biasa frekuensinya sama, hanya bedanya ditambah lagi 120 derajat atau 1,2 tadi tambah lagi dengan 1,2 jadi 4, apa ya, 4,4 lah kira-kira ya gitu ya, 4,4 ya. Tuh. Oke, itulah kira-kira seperti itu. Jadi apa, kita setting seperti ini. Nah, ini kalau kita running ya. Nanti kita bisa lihat di sini bagaimana hasilnya seperti apa. Kalau kita running nanti, nah ya, Anda bisa lihat di situ eh, bahwa setiap apa, setiap fase itu yang ada warna ungu itu A ya, warna kuning B, dan C yang warna biru. Lihat bahwa dia seragam, cuma bergeser ya, dengan amplitudo 380 kira-kira semuanya, tapi frekuensinya juga sama, sama ya, 2 radian per detik. Kita lihat di satu satu periode ini ya, dari puncaknya kuning ke kuning misalnya ya, itu kan kira-kira eh, dua ya, dua radian. Sehingga terlihat di sini eh, apa, pendesainan daripada frame A, B, C itu sudah sesuai. Itu bergeser atau berjarak 120 derajat atau 2,1 radian. Ya. Kemudian setelah itu apa? Kita transformasi kelar. Karena apa? Ini kan tiga frame nih. Kita nggak bisa main 3 frame ya. Kita harus menggunakan CRUD sehingga nanti keluar menjadi hanya apa, gitaran ya, gitaran begini. Sehingga nanti yang keluar hanya apa namanya, 1 frame ya, yaitu ini. Hasilnya seperti ini. Nah, kan sini terlihat hanya 1 frame. Nah, karena 1 frame berarti hanya ada komponennya hanya dua. 1 frame kelar tadi yaitu yang imajiner itu yang berwarna ungu, dan yang real ya warna kuning. Oke. Nah, setelah itu Clark ini kan sumbu apa, frame ABS dan frame Clark. Atau kita sebut aja Clark itu alpha ya. Frame alpha itu fix ya, tidak berubah. Artinya sumbu-sumbunya itu sumbu sumbu daripada frame A, B, C, dan frame frame daripada alpha itu fix di alam semesta ini, tidak berubah. Ya. Tetapi setelah itu motor listrik kan berubah, putar. Artinya rotornya kan berputar, dan juga dan juga rotating magnetik atau kemagnetan stator yang berputar itu kan harus digambarkan dengan cara berputar. Bagaimana caranya? Tentunya kita harus eh, menggunakan tran, eh, transportasi rotasi. Transportasi rotasi itu tentunya menyangkut apa? Ini sudut anu ya, sudut rotasinya. Ya, sudut rotasi tentunya adalah theta kan. Nah, theta itu adalah omega kali T. Jadi ini omeganya, ini adalah frekuensi, omega itu frekuensi. Ini kita kasih 2, minus 2 frekuensinya, 2 radian per detik. Kenapa kok 2 radian? Karena tadi yang kita setting di ABC itu kan 2 radian. Toh. Ini harus samakan 2 radian. Dan di sini adalah waktu, ya. Waktunya adalah eh, kita setting maksimum 10 detik ya. Nah, sehingga nih kalau kalau ini sudah berputar ya, di sini kita lihat kalau tadi transformasi kelar tadi sudah jelas ya. Ini bisa kita desain sebuah matrik ya. Ini matrik ini satu, yang row pertama satu, min setengah itu row pertama, row kedua akar 3/2, dan akar 3/2 kan ya, ya. Dan tentunya adalah nol ya, sebelah kanan itu tidak ditulis tapi nol sebenarnya. Di sini nol, nol, akar 3/2 minus akar 3/2. Nah, yang row ketiga itu setengah 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 ya. Ya, kita jelaskan.
Nah, settingnya di sini. Jadi artinya ini bisa kita tulis sendiri, kita ketik. Nah, kemudian setelah itu dia harus ditransformasi rotasi karena rotornya atau stator, magnetar statornya berputar dengan apa? Dengan transformasi par. Jadi kita lihat di sini, kalau kita lihat, nah ini sudah mengandung cos ya dan sin ya, komponen cos dan sin, dan ini ada apa ini? Ada di dalamnya itu adalah U3. U3 itu adalah omega T ya, atau sudut yang berputar itu. Kecepatan kali waktu, omega T. Nih, sini ada WT, omega T ya. Omega T itu nomor 2 ini dimasuk dalam cos dan sin itu. Sehingga kalau omega T-nya berubah, sin cosnya akan merubah apa posisi vektor daripada alfa itu berubah jadi apa? Jadi square ya, gitu ya. Square. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa kalau kita running. Kita running. Nah, kita bisa lihat di sini hasilnya. Dia harusnya kalau dia tidak tidak berputar, harusnya apa? Harusnya diem ya. Diem itu apa artinya? Diem itu artinya komponennya konstan. Ya, artinya imajinernya juga sama, terus dan realnya juga sama. Artinya sumbu imajiner punya komponen yang sama dan sumbu realnya sama gitu. Tidak berubah. Ya, kita lihat di sini apa betul ya. Kita lihat. Lihat. Nah, ya kan, betul kan? Di sini terlihat lihat bahwa eh, komponen realnya itu tetap ya, tidak bergelombang, tetap di positif, sekitar 5 misalnya sekitar 5 ya, karena 5 volt, karena kalau sistem kontrol itu kan 5 volt ya. Sedangkan yang imajinernya warna biru ya, itu ada di posisi 0 ya. Itu artinya apa? Artinya 90 derajat. Jadi vektor daripada uh, kuadratis dari Clark itu adalah 90. Kenapa? Karena yang Q-nya, kuadratisnya itu adalah 5, ya. Sedangkan yang D-aksesnya itu 0. Berarti kan sama dengan 90 derajat. Ini yang paling mencapai torsi terbesar kalau kita bisa mengeset antara sumbu rotor ya, yang apa D-akses itu dengan sumbu apa kuadratit atau posisi kemagnetan stator itu tegak lurus ya. Jadi kemagnetan rotor tegak, kemagnetan stator, sorry. Kemagnetan stator bisa tegak lurus persis dengan posisi rotor itu mencapai apa, torsi paling tinggi ya. Oke. Nah, sampai di sini tentunya ini adalah apa? Ini sampai di sini berarti apa ini? Berarti masih dalam bentuk eh, part ya, masih masih square direct access kan. Nah, nanti kan hasilnya itu harus dikembalikan ke posisi sinyal 3 fase. Caranya bagaimana? Di inverse ya. Inverse. Ya, kita lihat di inverse. Kita lihat di inverse ya. Nah, setelah kita inverse di sini, inverse, ini terbukti kalau kita inverse apa namanya? Ini kita lanjut ya. Setelah di inverse Clark menjadi apa? Nah, setelah di inverse Clark menjadi Clark lagi. Ini menjadi dari ini menjadi nih. Setelah 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 menjadi Clark lagi, dari di inverse dari Park menjadi Clark lagi ya, di sini ada Clark ya, ya. Nah, jadi dari dari apa namanya kuadratit D-aksis ya, yang di inverse lagi dia harus menjadi apa? Menjadi Clark ya, jadi Clark lagi. Kita lihat ini. Nah, kita lihat di sini nanti akan menjadi seperti ini lagi. Nah, ini namanya jadi Clark ya. Jadi Clark.
Setelah menjadi Clark, dari Clark diinvers lagi menjadi oleh Park, ya. Dari Park diinvers lagi dari Park menjadi ABC, ya. Ya, itu ya. Nah, kita cek dulu setelah di inverse menjadi ABC apakah betul-betul bisa persis seperti aslinya, ya kita lihat saja. Mbak, sampai sini kita inverse Clark, ya, inverse Clark. Setelah di inverse Clark kan menjadi apa? Menjadi apa? Direct access, ya. Direct access di inverse Clark jadi apa? Alpha beta. Alpha beta di inverse lagi jadi ABC. Ya, hasilnya ini. Nah, hasilnya adalah sama. Kita lihat, ya, ternyata hasilnya persis, ya, sama, ya. Jadi kita lihat sini. Kita lihat, coba kita lihat di sini. Eh, oke, hasilnya sama, ya. Oke, kita cek dulu. Oke, ya, oke. Coba kita cek di sini, ya. Kita kasih lagi. Kita share lagi hasilnya. Maaf, gangguan ya. Alpha beta, kita lihat hasilnya sama. Kita share. Nah, kita lihat di sini semuanya. Ya. Di sini terlihat bahwa hasil daripada apa? Hasil dari kita cek lagi. Nah, ya, kita share. Ya, coba perhatikan semuanya. Di sini kalau kita klik, kita hasilnya kita running, ya, kita running, dan kita buka. Kita, ya, lihat. Ternyata hasilnya apa? Sangat mirip, ya. Lihat, sangat mirip. Artinya sangat mirip itu apa namanya? Tidak jauh beda dengan aslinya yang dari fase asalnya, ya. Nah, itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Nanti akan kita lanjutkan pada acara berikutnya, atau pembelajaran kita bersama berikutnya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.